Bab 139. Orang yang mengejar istri. Rocky memutar badan, melihat Dewi sedang berdiri tidak jauh di belakangnya, dia sedang bersama beberapa orang, tatapannya melihatnya dengan heran. Di sisinya berdiri seorang pria berjas gaya barat, dari luar kelihatannya sangat gentle, tapi tatapannya ada semacam kekasaran yang tidak bisa dijelaskan. Dewi melihat pemimpin yang berdiri mengelilingi di samping Rocky, berkata, "Kamu datang makan di sini?" "Aku datang." Rocky seketika tidak bisa berkata-kata. Di sini adalah restoran Gobes, para pemimpin di sisinya semuanya juga merupakan orang ternama di kota Gopo, kalau bilang mentraktir mereka makan, bukannya identitasnya akan ketahuan. Dan Dewi luarnya terlihat lembut tapi sebenarnya dalamnya keras, dia menyuruh para pemimpin membantunya diam-diam, kalau ketahuan olehnya, pasti akan marah di tempat. Beberapa pemimpin semuanya adalah orang bijak, melihat rupa Rocky yang bergumam, juga kurang lebih bisa menebak, semuanya mau kabur, menyelinap pergi. Tidak menunggu Rocky terpikir sebuah alasan yang masuk akal, Dewi tiba-tiba melihat kompas di tangannya, tiba-tiba wajahnya jadi dingin, bicara dengan marah, "Rocky, bukannya aku sudah pernah bilang padamu, menyuruhmu untuk tidak lihat Feng Shui lagi, kenapa kamu tidak nurut? Lihat Feng Shui." Rocky tertegun, menundukkan kepala melihat kompas di tangannya. Ini adalah pemberian Jordan, dia merasa istimewa, jadi memegangnya di tangan untuk main. Tidak disangka malah disalahpahami oleh Dewi. Wajah Dewi muram, dia melihat kompas perunggu ini langsung marah, memang rumahnya tidak suka Rocky melakukan bisnis menipu orang seperti ini, dia hanya ingin dirinya mencari pekerjaan yang benar, tidak disangka dia tidak menurut, bahkan bergelut dengan acara makan elit seperti ini. Di saat ini, pria gentle itu juga menghampiri, melihat Rocky dan bicara sambil tersenyum, "Dewi, tidak mungkin peramal palsu ini adalah suamimu kan?" Dua kata panggilan, peramal palsu, membuat Dewi seketika malu, tidak bisa tidak menganggukkan kepala dengan pelan. Rocky mengerutkan alis, hatinya tidak senang. Orang ini dilihat dari rupanya, pasti teman sekolah Dewi yang baru pulang dari belajar di luar negeri. Pertama kali bertemu langsung menginjaknya terang-terangan, mana mungkin orang baik. Beberapa orang sisanya juga melihat Rocky dengan pandangan menghina. Ada orang yang bicara sambil tersenyum, "Dewi, kamu sangat tidak baik, kamu tidak pernah bilang suamimu kerja apa," tidak disangka ternyata seorang tuan peramal. Walaupun bicaranya begitu, tapi logatnya seperti ada unsur menertawakan. Beberapa orang juga tatapannya merendahkan, ada juga seorang teman perempuan yang wajahnya senang melihat orang kena musibah. Pastas saja saat sedang makan bersama, Dewi tidak pernah membahas suaminya, ternyata suaminya sama sekali tidak bisa ditunjukkan. Wajah Dewi, tampaknya merah sampai bisa meneteskan darah keluar. Beberapa orang ini adalah teman sekolahnya, dan semua bisnisnya berhasil, kalau bukan pejabat tinggi perusahaan, ya lulusan dari luar negeri. Dia melihat Rocky memegang kompas Feng Shui, jadi dipenuhi kemarahan, bicara dengan dingin, "Kamu cepat pulang ke rumah." Rocky juga menyadari Dewi tidak senang, tidak ingin dia tambah salah paham, setelah tersenyum, bersiap untuk kabur. Di saat ini, pria gentle tiba-tiba bicara sambil tersenyum, "Dewi, suamimu sudah datang, suruh dia makan bersama saja, sekalian bantu ramal nasib kami." "Tidak, tidak perlu." Dewi malu sampai rasanya ingin menggali lubang untuk sembunyi. Beberapa temannya malah ikutan rusuh. "Panggillah Dewi. Tadi ada dua perusahaan yang menelepon, ingin menyewamu untuk gambar desain, ini adalah hal bagus, suruh suamimu untuk datang merayakannya bersama. Kamu begitu beruntung, tidak mungkin suamimu yang meramalnya untukmu kan? Cekak, dapat bantuan dari seorang suami peramal memang hebat." Beberapa orang ini terus berbalas-balasan. Kelihatannya memang seperti sedang memuji Dewi, tapi sebenarnya sedang diam-diam menertawakan. Wanita tercantik di kota Gopo ternyata malah menikahi peramal palsu, benar-benar wanita cantik dengan nasib jelek. Pria gentle melihat pakaian Rocky biasa saja, tertawa menghina, lalu berkata, "Mumpung hari ini Dewi berhasil dapat bisnis, aku juga bantu bisnismu, ramal nyawa semuanya, untung senang-senang. Greg, kamu jangan halangi dia lagi." Dewi merasa sangat malu, bicara dengan kencang, dia masih ada urusan.
Tidak apa, aku tidak akan menghambatnya meramal, aku bayar. Greg mengeluarkan setumpuk uang dari dompet, mengopernya ke depan Rocky sambil berkata, coba kamu lihat, nasibku bagaimana. Rocky melihatnya dengan dingin, berkata, nasibmu, adalah keberadaanmu kutukan bagi orang lain, membawa nasib sial untuk ibu dan istrimu, bernasib buruk. Raut wajah Greg tiba-tiba menghijau, sangat tidak enak dilihat. Dewi, suamimu bagaimana sih bicaranya? Teman perempuan yang tadi langsung berteriak, orang bisnis Greg berhasil, baru kembali dari luar negeri, masa depannya tiada batas. Dewi juga terkejut, maju dan bicara dengan tidak senang, Rocky, kamu sedang sembarangan bicara apa sih? Masih tidak cepat minta maaf ke Greg. Rocky bicara dengan datar, nasibnya memang begini, dalam 3 tahun, keluarga Gao pasti tidak lebih baik daripada pengemis. Sekarang keluarga Gao hanya kelihatannya luar biasa, sudah mau bangkrut. Beberapa orang mulai berteriak. Benar-benar sembarangan, keluarga Gao punya beberapa perusahaan di kota Babel, sangat kaya. Greg pulang dari belajar di luar negeri, akan segera buka perusahaan cabang di kota Gopo. Benar-benar sembarangan bicaranya. Raut wajah Greg berubah, dasar matanya terlintas sedikit kekagetan. Kenyataannya memang persis seperti yang dibilang Rocky, orang luar melihat keluarga Gao sekarang kaya dan berkuasa, tapi di dalam rumah sudah punya utang besar sebesar 1,6 triliun, berusaha terlihat menakjubkan dengan pura-pura melebihi kapasitas seseorang. Apakah Rocky diam-diam pernah menyelidiki keluarga Gao? Greg takut Rocky mengatakan kebenarannya, membuatnya malu di hadapan teman-teman, langsung tertawa kering untuk menyelamatkan situasi, tidak apa, beberapa kalimat tidak akan menjatuhkan keluarga Gao, aku tidak peduli. Mungkin Rocky agak tidak senang denganku, tidak apa. Teman perempuan itu bernama Angel, biasanya paling bisa panjat sosial, langsung, huff, dan berkata, aku lihat, dia hanya iri padamu yang lebih kaya darinya, punya bisnis, juga punya posisi. Semuanya setuju dengan ucapannya. Rocky dihidupi istrinya seluruh tubuhnya ditambah pun tidak berharga 2 perak, kelihatannya malang. Dan lagi dia seorang peramal palsu, bisa punya posisi apa di masyarakat. Kalau lebih tidak enak didengar, maksudnya adalah penipu. Dan keluarga Gao adalah keluarga kaya di kota Babel, buka beberapa perusahaan, bermartabat dan terkemuka. Dipuji oleh orang-orang, membuat Greg sangat senang, bicara dengan pura-pura berhati lapang, ya sudahlah, suami Dewi tidak pernah bertemu dunia luar, kalian semua juga jangan marah karena seorang peramal yang bergelut di dunia pinggiran, kita masuk makan. Dewi berharap semuanya cepat bubar, langsung berjalan ke depan pintu restoran. Setelah dia pergi, Greg menghela napas panjang lagi, bicara dengan suara rendah ke orang-orang, tidak tahu juga apa yang dipikirkan Dewi, bagaimana bisa menikahi seorang peramal palsu. Angel langsung setuju, iya, saat kamu mengejar Dewi, kalau dia menerimanya, sejak awal sudah bahagia jadi istri orang kaya, mana perlu muncul di publik seperti sekarang, keluar cari uang untuk memelihara suami. Suaminya sama sekali tidak bisa menandingimu. Dua orang itu tampaknya sedang mengobrol santai, tapi suaranya malah tersalur masuk ke dalam telinga Rocky. Dia tadinya baru mau pergi, tapi malah memutar badan, melihat Greg dengan dingin. Pantas saja sampah masyarakat ini langsung menginjak-injakku padahal baru bertemu. Ternyata orang yang mengejar istrinya. Bab 140. Apa kamu bisa menurutiku sekali? Orang-orang berjalan ke depan pintu restoran Gobes, tapi malah dihalangi oleh pelayan, bilang hari ini tidak menerima tamu. Greg bicara sambil tersenyum, tidak apa, aku punya kartu VIP. Selesai bicara dia mengeluarkan sebuah kartu emas dan mengopernya. Angel memujinya, Direktur Greg memang hebat, kita semua ikut bergaul dengan Direktur Greg. Penjaga pintu melihatnya, berkata, maaf, tamu terhormat restoran Gobes baru pergi, bos bilang hari ini tidak menerima tamu manapun. Ekspresi Greg marah, merasa malu, bicara dengan tidak senang, sebenarnya tamu terhormat apa, bisa sampai membuat restoran Gobes tutup sehari. Kamu tidak berhak untuk bertanya. Penjaga pintu bicara dengan tidak sabar, jangan menghalangi di depan pintu. Lalu kartu VIP-mu itu sudah kadaluarsa, tidak tahu dipungut dari mana. Jangan suka ambil kartu cacat untuk membodohi restoran Gobes.
Ekspresi Greg berubah, baru mau marah, Angel langsung maju dan menyarankan, "Sudahlah, kita ganti tempat makan." Tamu terhormat yang bisa membuat restoran Gobes menolak tamu, pasti orang besar yang datang dari suatu tempat, lebih baik tidak menyinggungnya. Greg hanya demi martabatnya, juga tidak ingin benaran menyinggung orang besar, jadi dia hanya menganggukkan kepala dengan marah. Semuanya hanya bisa pergi, merasa sangat kecewa. Rocky tadi melihat Jordan mengingatkan penjaga pintu, mungkin dia pikir melihat sekelompok orang ini merendahkan dirinya, sengaja tidak membiarkan mereka masuk. Tapi ada Dewi juga, dia tidak ingin membuat istrinya kecewa. Dia menghampiri penjaga pintu dan berkata, "Biarkan mereka masuk." Penjaga pintu mengenali Rocky, mana berani menyebutkan kata "tidak", langsung menyingkir ke samping dengan wajah tersenyum. Dewi mengangkat kepala, melihat Rocky putar kembali lagi, tiba-tiba bicara dengan tidak senang, "Rocky, kamu bukannya sudah pulang, kenapa masih belum pergi?" Rocky berkata, "Bukannya kalian mau masuk makan, aku sapa penjaga pintunya, supaya kalian masuk. Dengan kau." Greg bergumam menghina, berkata, "Mukamu dari mana, menyuruh restoran Gobes melanggar aturan demi kau? Hanya dengan kamu punya kartu VIP kan, atau karena kamu bisa bicara omong kosong dengan meramal nasib?" Dia ditolak di depan pintu restoran Gobes, bahkan kartu VIP-nya sudah tidak berguna, akhirnya malah melihat Rocky hanya bicara beberapa kata, penjaga pintu langsung membiarkan lewat dengan hormat, langsung emosi tanpa sebab. Identitas Greg tidak biasa, tapi Rocky hanya bicara omong kosong beberapa kalimat, mengandalkan kecurangan, ternyata melampaui dirinya. Ini membuat Greg sangat tidak senang, juga tidak peduli untuk pura-pura alim sebagai sampah masyarakat, mulai menghina Rocky. Rocky menahannya, bertanya pada Dewi, "Kalian mau masuk tidak?" Dewi tidak ingin Rocky berdiri di depan teman-temannya 1 menit pun. Terlebih kompas untuk meramal nasibnya masih di tangannya, membuat dia yang melihatnya tambah kesal. Greg memanfaatkan kesempatan untuk maju, berkata, "Kita pergi ke restoran Pansies, aku juga punya kartu VIP sana, aku suruh supir untuk setir mobilnya ke sini." Dewi hanya menganggukkan kepala dengan diam, perasaannya seketika memburuk. Sebenarnya yang dia marah bukanlah Rocky membuat dirinya malu, tapi dia tidak mendengarkan nasihatnya, ngotot mau keluar meramal nasib. Villa besar di rumah, perhiasan berharga, walaupun semuanya diberikan oleh orang lain untuk Rocky. Tapi hati Dewi tidak mengakuinya, bahkan masih agak menolaknya, merasa seperti benda yang didapat dengan menipu. Dia berjalan ke depan Rocky, berkata, "Rocky, apa kamu bisa mendengarkanku sekali lagi, jangan lakukan hal menipu orang seperti ini lagi, bisa tidak?" Rocky melihat tatapannya, ada kekecewaan yang terlihat jelas, seketika jadi sedih juga. Demi membuat Dewi tenang, dia hanya bisa menganggukkan kepala, "Bisa." Dewi jadi lega, terpikir tadi Rocky diejek oleh teman-temannya sendiri, hatinya juga merasa agak bersalah, berkata, "Tadi ada 2 perusahaan yang menelepon kemari, ingin bekerja sama denganku, tunggu studio kerjaku membuahkan hasil, kamu datanglah untuk kerja." Menyuruhnya kerja, juga terhitung punya sebuah pekerjaan benar, lebih baik daripada dia jadi peramal palsu. Rocky menganggukkan kepala, hatinya berpikir pemimpin yang tadi diundang memang bisa diandalkan, langsung mencari Dewi. Kerja atau tidak masalah baginya, asalkan istrinya senang. Di saat ini, dari belakang terdengar teriakan orang-orang. Rocky memutar kepala, hanya melihat sebuah mobil Lamborghini yang baru berhenti di depan pintu restoran, supir dan seorang manajer mobil turun dari mobil. Tubuh mobil yang mengkilap, berkelap-kelip di bawah sinar lampu, menarik perhatian orang. Beberapa orang bersorak-sorai, terutama Angel, bahkan mengeluarkan suara teriakan yang berlebihan. "Direktur Greg, mobil baru Anda ini bagus sekali. Pasti sangat mahal ya?" Greg berlagak tenang, berkata, "Tidak mahal juga, cuma 40 miliar, tidak cukup untuk beli kapal pesiarku tahun lalu, hari ini sengaja ke kota Gopo untuk mengambil mobilnya. Mobil baru ini aku juga belum pernah kendarai, khusus untuk jemput Dewi, aku baru telepon untuk suruh setir mobilnya kemari." "Wah, Greg, kamu ternyata masih punya kapal pesiar." Wajah Angel memuja, langsung menyenggol bahu Dewi, berbisik, "Dewi, kamu lihatlah Greg seberapa setianya padamu,
dia sampai sekarang pun masih sendiri, kalau aku jadi kau, aku langsung cerai sekarang. Lalu menikahi Greg, jauh lebih baik daripada ikut tersiksa dengan orang miskin. Hati Dewi jijik, tidak mempedulikannya, berdiri ke samping dengan dingin. Orang-orang melihatnya sampai iri. Lamborghini seharga 40 miliar lebih. Mewah sekali. Memang ya orang kaya, beli sayur seperti sedang beli kol. Semuanya sama seperti Angel, mengerumuni Greg dan mulai memujinya. Angel juga sengaja bilang, apanya yang bangkrut, lihatlah mobilnya ini, ada orang yang seumur hidupnya memang miskin. Mungkin bahkan tidak bisa beli roda mobil. Greg dipuji sampai sangat nyaman, sejak awal sudah melupakan semua ucapan Rocky tadi. Saat Greg mau membuka pintu mobil, manajer tiba-tiba menahannya, bicara dengan halus dan sopan. Tuan, maaf, mobil ini bukan milik Anda. Greg terkejut, dan mengomel, apa kamu buka? Mobil ini dibeli oleh keluarga Gao, apa perlu lihat bukti pembayarannya? Manajer bicara dengan luar tersenyum tapi dalamnya tidak, walaupun keluarga Gao yang beli, juga bukan punya Anda, Tuan Greg. Benar-benar tidak masuk akal. Greg seketika mengamuk, langsung mengeluarkan bukti pembayarannya, memaki, buka mata anjingmu untuk lihat, apakah mobil ini punya keluarga Gao atau bukan. Beberapa orang mulai berkerumun di sana. Di atas bukti pembayaran di cap stempel merah penjual mobil, di atas kertasnya tertulis dengan jelas, orang yang membeli mobilnya memang Greg. Melihat sederet angka, 0, dari harga mobil, beberapa orang itu bersorak-sorai lagi. Greg, dengan dingin, sudah lihat dengan jelas kan, berikan kunci mobilnya padaku. Nanti aku akan telepon bos kalian, menanyakan bagaimana pelayanannya, kenapa buruk sekali, buta. Selesai bicara, dia memutar badan dan memanggil Dewi dengan hati-hati, Dewi, naik mobil, aku bawa kamu pergi cari angin. Supir buru-buru mengeluarkan segelintir kunci mobil. Bawa kemari. Greg mengulurkan tangan, ekspresinya tidak sabaran. Di saat ini, manajer menerima kunci mobilnya, berjalan melewati sisinya, berdiri di hadapan Rocky di bawah tatapan orang-orang, membungkuk dengan hormat, mengangkat kunci mobil dengan kedua tangan. Supir juga ikut menghampirinya, membungkuk pada Rocky. Ini adalah pelayanan untuk pelanggan VIP yang terhormat. Tuan Rocky, mohon Anda terima kunci mobilnya. Aku. Rocky menunjuk hidungnya sendiri dengan terkejut. Benar. Manajer senyum mempesona, wajahnya sudah hampir berbunga. Rocky melihat ke sekitar, di sisinya tidak ada orang lain, dia juga tertegun. Mobil ini miliknya. Dia melihat mobil Lamborghini yang baru terpikir. Tadi saat makan, William memberinya sebuah mobil, ternyata mobil ini. Tapi, bukannya Greg yang membeli mobilnya. Bab 141. Ini mobil ayahku. Kerumunan itu saling menatap dengan kaget. Greg berdiri kaku di tempat, seolah-olah disambar petir dan wajahnya menghijau. Angel sadar dan segera berteriak, kalian salah mengenali orang. Ini baru Direktur Greg. Tidak salah mengenali orang, mobil ini milik Tuan Rocky. Wajah manajernya menjadi kaku, dan tidak ada hubungannya dengan Tuan Greg. Aku ada tanda terima, apakah kalian semua buta? Greg melangkah maju berteriak keras, kamu lihat lebih teliti. Manajer itu tidak melihat tanda terima, malah tersenyum dingin, Tuan Greg, apakah Anda lupa? Mobil ini sejak awal telah digadaikan oleh ayahmu. Kamu hanya membayar DP dan itu pun hutang, tapi orang lain langsung membayar lunas. Greg membeku di tempat, wajahnya memucat. Orang-orang di kerumunan juga tercengang. Mobil ini edisi terbatas di seluruh dunia hanya memiliki 70 unit, di dalam negeri hanya ada 4 unit dan 1 unit didapatkan keluarga Gao. Tapi begitu mobil ini sampai sudah digadaikan oleh ayahnya, sebelum pihak bank pergi ke dealer memeriksa asetnya, Greg menelepon seorang kenalan di dealer untuk mengeluarkan mobil itu. Tidak disangka pihak bank sudah datang kemari. Angel berteriak, tidak mungkin. Rocky si sampah sialan ini sanggup membeli mobil mewah dan membayar cash. Manajer tersenyum sinis dan berkata, maaf, privasi pemilik dirahasiakan, kecuali kamu pemilik Lamborghini dan bergabung dengan klub Lamborghini. Angel membisu, dia yang berpendapatan 6 jutaan per bulan, membeli rantai mobil saja tidak sanggup.
Dirinya baru saja memuji Greg, sekarang tidak bersuara dan mulai berspekulasi dalam hati. Apakah benar perkataan Rocky? Apakah keluarga Gao bangkrut sampai menggadaikan mobil? Greg tampak malu, pura-pura tidak tahu dan berkata, di rumahku ada banyak mobil, garasiku sudah tidak ada tempat parkir, ayahku baru saja memesan Aston Martin senilai lebih dari 80 M, dia mengatakan ini terlalu murah, tidak disangka dia sudah menjualnya. Angel tersenyum dan memuji, Greg, ayahmu hebat sekali. Beberapa orang lainnya tersenyum iri, ini baru kehidupan orang kaya, mobil seharga puluhan miliar bilang ingin menggantinya langsung diganti begitu saja. Wajah Dewi tampak dingin dan terus melihat jam. Selama 2 tahun terakhir dia jarang berkumpul dengan teman sekolahnya, tidak disangka sekarang semuanya berubah menjadi orang sukses, dalam hatinya sedikit kecewa dan ingin mencari alasan pergi. Sebuah mobil berderu kemari. Lalu ada keributan di kedua sisi jalan. Angel mengerutkan kening, mengangkat kepalanya melihat ke sana, apa yang sedang dipeributkan orang-orang ini. Tiba-tiba matanya membelalak besar dan berteriak kegirangan. Cepat kalian lihat mobil itu. Sebuah mobil sport baru diikat pita merah keluar dari kerumunan. Beberapa teman sekelas segera menjadi semangat menjulurkan leher mereka melihat ke sana. Aston Martin. An Asterisk R. Greg, kamu hebat sekali, bilang ingin mengganti mobil langsung menggantinya. Direktur Greg, kamu hebat sekali, kedepannya harus melindungi kami. Aston Martin yang seharga 80 M, jarang terlihat di kota Gopo, begitu melintas di jalan langsung menimbulkan sensasi. Dewi berkata dengan lembut, Greg, aku dengar keluargamu selama beberapa tahun ini bergerak di bidang real estate, tampaknya itu memang benar. Angel tampak bersemangat dan beberapa teman sekelasnya juga ikut menyanjung Greg tanpa henti. Greg sedikit canggung, karena mobil, Aston Martin, tadi hanyalah bualan belaka. Keluarganya sudah lama bangkrut, mobil mewah dari mana? Namun, dia berpura-pura seperti tidak terjadi apa-apa, maaf semuanya, mobil ini dipesan oleh ayahku, aku tidak bisa mengambil keputusan. Tunggu setelah ayahku mengendarai mobil ini selama beberapa hari, aku akan mengajak semuanya jalan-jalan. Angel berkata dengan senang, tidak apa-apa, mobil ayahmu bukankah mobilmu juga? Saat kerumunan melihat mobil itu, perlahan-lahan mobil Aston Martin itu melaju ke pinggir jalan dan berhenti di depan Rocky. Supir membuka pintu dan keluar dari mobil, berdiri di samping mobil dengan hormat. Di belakang mobil Aston Martin, diikuti oleh sebuah Mercedes-Benz hitam dan keluar seorang pria dan seorang wanita dari mobil, berjalan ke sisi ini sambil tersenyum. Greg tercengang, menoleh dan melihat sekeliling. Siapa yang membeli mobil ini? Angel yang diliputi kegembiraan, merangkul lengan Greg, berbisik, Greg, ayahmu pasti takut kamu malu, jadi sengaja meminta orang menyetir mobil ini kemari. Begitu Angel selesai berbicara, dua manajer menghampiri Rocky, manajer laki-laki dengan hormat mengeluarkan sebuah amplop dan berkata, Tuan Rocky, ini kunci mobil Anda. Apakah Anda ingin mengambil kuncinya sekarang atau kami yang mengantar mobil ini ke kediaman Anda? Rocky. Ekspresi Angel berubah dan berteriak keras. Greg menganga terkejut. Beberapa teman kelas lainnya juga tercengang. Dewi masih belum sadar, matanya yang indah menatap Rocky dengan terkejut dan curiga. Rocky memandang kedua manajer itu dan berkata, istriku ingin mentraktir temannya makan, bisakah kalian membantuku mengantar mereka ke restoran Pansies? Bisa-bisa. Manajer laki-laki itu mengangguk berulang kali, Anda pelanggan VVIP, mengajukan permintaan apapun juga boleh. Bercanda. Ini mobil mewah seharga 80 M dan dibayar cash. Bagaimana mungkin pihak dealer tidak menganggapnya seperti dewa? Jangankan Rocky memerintahkan untuk diberikan kepada temannya, sekalipun dia meminta manajer laki-laki itu untuk berlutut, dia juga akan melakukannya tanpa ragu. Rocky berbalik, berkata kepada orang banyak, bukankah kalian ingin pergi ke restoran Pansies? Kebetulan ada dua mobil, langsung bawa ke sana saja. Saat ini, manajer laki-laki melihat Lamborghini di sebelahnya, berbisik kepada manajer lain. Bro, mobilmu ini juga dibeli oleh Tuan Rocky. Iya. Manajer dari kedua dealer ini tercengang. Sekian lama menjual mobil mewah, ini pertama kalinya melihat Tuan Rocky membayar cash.
Sekali beli langsung 2 sekaligus. Satu mobil untuk diri sendiri dan satunya lagi untuk diberikan kepada teman. Orang kaya di antara paling kaya. Angel tercengang dan bergumam, tidak disangka Rocky begitu kaya. Seorang teman tidak tahan dan bertanya, Greg, ayahmu membeli Aston Martin dan Rocky juga membeli mobil yang sama. Manajer laki-laki itu meliriknya dan berkata, mobil Aston Martin ini hanya diimpor 1 unit. Pemiliknya adalah Tuan Rocky, tidak ada orang kedua, kalau ingin Po harus menunggu 6 bulan. Teman itu tertegun, hanya ada 1. Bukankah ayah Greg baru saja membeli Aston Martin? Manajer laki-laki itu melihat beberapa dokumen dari sakunya, menyeringai dan berkata, informasi pemilik terdaftar jelas di dealer kami. Tidak seorang pun dengan nama keluarga Gao di China pernah mengambil mobil ini. Tidak semua orang bisa membeli mobil mewah seharga 80 M lebih ini. Beberapa teman sekelas tiba-tiba menjadi tenang dan tatapan mata Greg berubah menjadi sedikit meremehkan. Angel melepas lengan Greg dan senyum menawan di wajahnya pun sirna.